sebelum COVID dan setelah COVID tuh keadaan cost dari kesehatan itu beda banget. Jadi produk asuransi kesehatan tuh udah lama, kayaknya sebelum COVID deh. Sebelum COVID tuh lama banget gak di-review emang gitu. Sedangkan medical cost tuh naik terus. Kenapa naik? Ya karena inflasi medis gitu. Belum lagi kita bicara utilisasinya gitu kan. Kalau kita bicara soal kenapa harus naik, ya pertama karena preminya gak cukup, sesimpel itu gitu. Jadi kan ada 3 tuh. Premi gak cukup, ketentuan rating yang terlalu longgar atau gak tepat, sama claim control gitu. Cost control lah gitu. Seiring bertambahnya zaman, orang makin banyak mengkonsumsi gula, jarang gerak. Itu kan berarti exposure-nya yang dulu dianggap aman, produktif, sehat di usia 20, sekarang exposure naik di usia kayak gitu. Sehingga kalau exposure naik, klaimnya naik gitu. Sedangkan premi kumulatifnya yang dikumpulkan gak cukup. Dari 5% itu bisa mempengaruhi the whole portfolio of individual health product ya? Iya. Kalau dibilang inflasi medis berarti setiap tahun ada kenaikan dong ya? Pasti. Pricing premi dia di tahun depan tergantung dari experience claim dia di tahun sebelumnya. Itu bisa diberlakukan. Indonesia Re sudah mulai memperkenalkan itu kepada klien-klien. Halo Sobat Riu, kembali lagi di Rain Podcast, podcastnya Indonesia Re bersama saya Ivan dari Life Business Development. Kali ini kita akan ngebahas topik yang lagi hangat di market reasuransi jiwa ya, dan asuransi jiwa yaitu individual health bersama bintang tamu kita yang luar biasa sudah menjadi bintang tamu. menjadi pembicara narasumber di mana-mana ya, Mas Apro Mevanda. Halo, kembali lagi. Mas Apro nih dari departemen mana Mas? Kalau boleh di-share. Panjang namanya Mas, LPDIP. LPDIP ya. Live Product Development and Individual Pricing. Oke, nice. Kan antum juga di kita. Iya, kita kan saya di bawah Bapak ya. Enggak, kita sama kerjanya gak ada begitu ya guys. Oke, sehat ya Mas Apro ya? Alhamdulillah sehat ya. Kita topik kali ini nih kayaknya topik yang benar-benar udah ngelotok banget lah dari sisi Mas Apro, yaitu individual health nih Mas. Menarik kan? Menarik, hot banget nih di market nih 2 tahun terakhir soalnya. Nah, punya tapi kan individual health. Apanya nih? Produk ya? Asuransinya. Oh, asuransinya, produk health-nya ada kan dari kantor. Terima kasih Indonesia Re. Tapi kalau individual health gak ada kan udah di cover kantor. Iya. Tapi penting juga sih kalau gak punya. Penting dong, karena kalau kita sekarang tuh biaya asuransi cukup mahal ya Mas ya. Ya medical cost-nya tinggi soalnya kan gitu. Sebenarnya kalau boleh dijelasin apa sih Mas individual health itu secara garis besar tuh apa sih? Ya produk individual health itu sebenarnya produk asuransi kesehatan yang bersifat individu ya gitu. Jadi kalau teman-teman sakit gitu, ya amit-amit ya. Kalau kita kan pasti sakit soalnya. Ya kita di cover sama asuransi untuk biaya morbiditasnya, biaya sakitnya, perawatan sakitnya gitu. Oke. Nah terus ini kalau buat masyarakat umum gitu ya Mas ya, yang belum begitu paham soal asuransi. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan nih sebelum mereka memilih produk asuransi kesehatan jiwa? Produk asuransi individu kesehatan itu kan banyak plannya Mas Ivan ya. Iya. Jadi pertama kalau misalkan mau lihat ya pertama cek dulu budget kita berapa gitu kan. Oke. Karena kan produk ujung-ujungnya duit ya Mas ya. Duit. Itu kan makin banyak makin mahal Mas gitu. Betul. Jadi tapi kalau benefitnya juga makin bagus makin dong. bagus. Jadi kalau plannya itu sendiri tuh ada 2 jenis tuh. Ada yang berdasarkan room and board. Oke. Ada yang berdasarkan value gitu. Kalau room and board biasanya kalau misalkan 3 kamar, 2 kamar, 3 kamar jarang sih. 1 kamar VIP. VIP juga dibagi-bagi tuh, ada yang bisa keluar negeri, ada yang di dalam negeri aja gitu. Ada juga yang pakai limit 1 juta gitu. Jadi kan selama room and board 1 juta ya di cover gitu. Tapi kalau enggak ada mekanisme khusus gitu. Jadi kalau misalkan 1 juta dan 2 juta pasti preminya beda gitu. Iya. Itu sih Mas. Ya tapi kan kalau room and board tuh beda-beda ya satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi disesuaikan aja sama kemampuan dan kebutuhannya gitu. Oke. Gitu sih Mas. Nah ini balik kalau misalkan nih Mas ya.
misalkan saya nih punya penyakit tertentu gitu. Punya penyakit tertentu dan saya tahu ini biayanya akan mahal. Dan saya memutuskan untuk meng-apply ke salah satu produk asuransi kesehatan. Itu bisa nggak sih Mas? Penyakit mahal apa kanker kering? kanker gitu ya, mahal-mahal gitu, kanker gitu ya. Iya. Kalau pengajuannya sih pertanyaan kan bisa apa enggak ya pengajuannya? Betul. Bisa. Diajukan bisa. Diajukan bisa. Diterima bisa aja kalau bohong. Oh. Tapi kan di dalam mekanisme asuransi kesehatan tuh di SPAJ-nya ya. Itu kan ada namanya PEC namanya, pre-existing condition. Pre-existing condition ya. Jadi kalau di dalam PEC itu jika seseorang tidak mendeklar tentang riwayat kesehatan dia, lalu dia ketahuan nih Mas gitu, ternyata dia bohong gitu, dan dia akhirnya nggak klaim untuk kebohongan dia itu sendiri, itu ranahnya bisa ditolak klaimnya gitu, diinvestigasi lah gitu. Nah itu bisa ketahuannya gimana caranya Mas? Wah itu urusan dapur Mas, investigasi kan nggak mungkin di-share di sini ya gitu, bahaya kalau Urusan di-share di dapur sini. kita berarti ya. Lebih kepada perusahaan asuransi sih. Kalau investigasi itu kan ada level-levelnya Mas gitu. Asuransi investigasi ini gitu, bisa juga join investigasi sama reasuransi, itu ranahnya tim klaim lah gitu. Mereka punya mekanisme sendiri untuk ngecek kayak gitu. Oh jadi perusahaan asuransi dan reasuransi itu juga bisa join untuk melakukan investigasi gitu. tersebut ya. Lucu-lucu kalau bicara soal fraud mah. Iya. Mau dibahas di sini jangan ya. Nanti kali ya di episode selanjutnya. Oke. Agak bahaya sih itu. Tapi menarik itu topiknya. Nah, oke, berarti itu bisa aja gitu ya. Cuma nanti pada saat ngeklaim itu bisa saja terkendala fraud gitu ya. Benar. Oke. Nah, Mas Apro tahu nggak sih penyakit apa aja sih yang paling sering gitu menjadi sumber klaim di produk kesehatan individu? Berubah-ubah sih Mas setiap tahun, tapi tahun ini itu beberapa tahun terakhir itu virus. Bukan virus COVID ya, coba cek ya. Bentar aja cek. Ya. Karena virus tuh apa ya? Virus. Anak saya juga sering gitu loh. Sekarang anak-anak kecil tuh sering kena virus juga. Iya, karena apa yang paling banyak 20% tuh infeksi ya, infeksi dan parasitic disease. Infeksi bisa jadi virus juga kan. Iya. Tapi enggak. Kalau dulu kan mungkin 3 tahun lalu virus tuh COVID gitu kan. Enggak sih, malaria, DBD, bakteri juga bisa membuat infeksi kayak tipoid gitu-gitulah. Terus ada pencernaan. Kan ini kita generasi GERD gitu kan. Nah itu paling banyak tuh, kecil-kecil tapi sering gitu. Untuk secara frekuensi sih sebenarnya yang paling banyak itu infection and parasitic disease. Secara severity juga banyak. Jadi memang penyakit-penyakit yang sering aja kita flu tuh juga virus kan. Iya. Flu yang biasa tuh bukan COVID. Iya. Itu paling banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah terus Bro Apro nih, kemarin gue tuh ada pertanyaan dari istri lah. Ada ini kok temennya dia mengalami kenaikan premi hampir 500.000 dan per kepala gitu loh. Per bulan. Nah dia lagi nyari produk asuransi lain mungkin dari kompetitornya atau yang lainnya gitu ya. Nah ini kenapa sih Mas kok? Karena saya juga ada beberapa pertanyaan juga nih dari teman-teman. Ini kenapa sih kok ke produk asuransi kesehatan tuh mengalami kenaikan premi yang cukup tinggi gitu loh Mas? Iya, jadi ceritanya tuh gini Mas. Sebelum COVID dan setelah COVID tuh keadaan cost dari kesehatan itu beda banget. Jadi produk asuransi kesehatan tuh udah lama. Kayaknya sebelum COVID deh. Sebelum COVID tuh lama banget gak di review emang gitu. Sedangkan medical cost tuh naik terus. Kenapa naik? Ya karena inflasi medis gitu. Belum lagi kita bicara utilisasinya gitu kan. Kalau kita bicara soal kenapa harus naik, ya pertama karena preminya gak cukup, sesimpel itu gitu. Jadi kan ada 3 tuh. Premi gak cukup, ketentuan rating yang terlalu longgar atau gak tepat, sama claim control gitu. Cost control lah gitu. Kalau premi gak cukup, ya jelas karena medical inflasi naik terus kan. Jadi memang harus disesuaikan terus tuh gitu. Kalau ada rating tuh, ya dulunya kan banyak produk asuransi kesehatan tuh follow basic ya, as a rider tapi. Iya. Jadi bisa aja nih, saya beli 100 juta UP kecil lah gitu, apa unit link atau whole life, apapun itu.
pasti non medical kan. Iya, Tapi betul. saya bisa pilih tuh room and board yang paling gede tanpa harus diperiksa kesehatannya gitu. Ya. Jadi kan itu bocor tuh gitu. Nah itu harus diperbaiki dan teman-teman di industri tahu itu harus diperbaiki gitu. Yang ketiga mengenai cost controlnya sih. Kalau cost control tuh ada dua ya. Yang pertama dari rumah sakit gitu. Itu susah dikontrol. Tapi kalau misalkan fraud tuh bisa kita kontrol. Ada beberapa mekanisme lah untuk kita manage lah risiko fraud atau utilisasi yang tidak perlu gitu. Oke. Tapi selain faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Mas Apro gitu ya, mungkin nggak sih gaya hidup itu juga mempengaruhi portfolio individu produk asuransi kesehatan? Pasti mas. Waktu di IAS itu kan dibahas juga tuh di CI itu. Kan di IAS itu ada 3 tuh teman-teman yang dibahas. CI, individu kesehatan sama underwriting ya. Betul. Ditemuin tuh bahwa ada tendensi gitu kenaikan ketidakkesehatan di usia muda. Oke. Maksudnya penyakit-penyakit yang dulu itu orang tua lah gitu, kayak gagal ginjal tuh orang tua ternyata di usia 20, 30 udah mulai muncul gitu. Udah mulai. Iya. 20 gagal ginjal ya? Usia mas masih 20 kan? Saya 25 mas. Terlihat tua. Ya jadi udah mulai gede tuh yang kayak gitu-gitu aja kan. Seiring bertambahnya zaman, orang makin banyak mengkonsumsi gula, jarang gerak. Itu kan berarti exposure-nya yang dulu dianggap aman, produktif, sehat di usia 20, sekarang exposure naik di usia kayak gitu. Sehingga kalau exposure naik, klaimnya naik gitu. Sedangkan premi kumulatifnya yang dikumpulkan nggak cukup gitu. Nah itu juga salah satu alasan kenapa adjusting premium itu penting sekarang gitu. Karena memang industri asuransi aja tuh untuk asuransi kesehatan tuh bleeding gitu, hampir semuanya gitu, nggak 1-2 tapi semuanya dari reasuransi juga kena gitu. Jadi dampak yang didapatkan oleh teman-teman kita gitu tertanggung lah ya, itu merefleksikan keadaan di portofolio perusahaan sih atau industri lah paling nggak. Oke. Ya mungkin seiring berkembangnya teknologi juga itu mempengaruhi juga, yang dimana dulu kita umur 20 tuh masih aktif banget buat aktivitas, sekarang cuman ngeliatin gadget aja dan itu berdampak juga gitu ya. Mobile Legend, Dota gitu. bahaya. Itu berdampak buat kesehatan juga ya. Iya, nggak gerak bos gimana nih? Iya, emang kita harus banyak olahraga bro. Oh, gua mau olahraga ya gitu. Nge-gym bagus tuh gitu. Bener. Makan juga jangan gula, protein lah apa tadi gitu. Nasi Padang kan? Ya itu ulang tahun bro. Beda. Nah, Mas Apro, tadi kan perlu juga ya controlling dari sisi depannya gitu ya. Itu kan salah satunya yang ketentuan yang terlalu loose gitu di depannya. Berarti ini dari sisi underwriter ini juga berperan penting dong terhadap portfolio asuransi kesehatan individu ini ya. Benar. Jadi sudah terlalu lama individu kesehatan tuh dianggap ya udahlah gitu. Yang penting preminya cukup gitu. Ternyata enggak gitu. Menaikkan premi itu gampang ya, maksudnya. Betul. Tapi kan ya walaupun sebenarnya kenaikan kayak Mas bilang tadi 500.000, berarti 6 juta ya, setahun kenaikannya gitu. 6 juta kalau kita berobat juga lebih dari 6 juta kan sekali masuk rumah sakit gitu kan, rawat inap katakan kayak gitu. Tapi mau sampai kapan sih catch-up-nya dari premi gitu. Gitu kan. Ada bocornya tuh bukan hanya karena dari premi gitu. Kalau kita coba mikirin premi doang kan nggak ada ujungnya tuh, naik terus gitu. Kita lihat sumber lain, yaitu adalah loose yang tadi Mas bilang tadi gitu, benar gitu. Jadi ketentuan underwriting harus lebih proper lah gitu. Jangan non medical semua atau diterima aja gitu. Even nggak dicek juga kan gitu. Jadi harus dicek, misalkan per usia, per plan, makin besar plannya, makin besar usianya, ya harusnya dites medis gitu. Oke. Nah untungnya teman-teman industri itu udah paham gitu. Sekarang tuh pengen lah untuk memperbaiki hal tersebut, karena kan lagi-lagi ini nggak cukup adil gitu buat nasabah ya. Iya gitu, nasabah yang sehat gitu loh. Iya betul. Mungkin teman-teman podcast Rio harus tahu gitu, dari 100% portofolio gitu, yang menyebabkan klaim itu paling cuma ya berapa sih, 30-40% gitu. Dari 30-40% doang. Yang lainnya tuh sehat sebenarnya gitu. Ya mereka ya. Paling nggak klaimnya dikit lah gitu. Sedangkan untuk dari 30-40% itu 5% diantaranya tuh yang biayanya tuh gila banget, tinggi banget gitu. Dan itu terjadi di tahun 1, tahun kedua loh Mas.
klaim mereka terjadi di tahun pertama dan kedua. Enggak, setelah tahun pertama. Kan tahun pertama masih ada waiting period. Maksudnya kan berarti ada tendensi gitu ya. Gitu. Iya. Bukan suzon ya, tapi kalau kita lihat bicara soal data kan, oh ini berarti lolos nih gitu. Dan masa cuma karena 2-5% itu rusak portofolio, kan kasihan yang dalam tanda kutip jujur ya gitu. Belum lagi bicara soal fraud gitu. Banyak oknum lah, kita bahasakan oknum ya gitu. Menggunakan itu untuk kepentingan pribadi itu kan nggak bagus juga. Oke. Berarti kesimpulannya tuh dari 5% itu bisa mempengaruhi the whole portfolio of individual health product ya. Iya. Kelihatan kan bahwa preminya sebenarnya kecil banget tuh. Maksudnya 5% aja udah goyang gitu. Iya. Berarti preminya memang udah terlalu tipis, makanya tuh dinaikin. Dan itu kenaikan itu saya yakin bahwa kenaikan itu nggak hanya tahun ini, Mas. Perlahan itu akan ngejar ketidakcukupan, ngejar gapnya itu. Oke, kalau dibilang inflasi medis berarti setiap tahun ada kenaikan dong ya? Pasti, karena inflasi medis tuh ada tiap tahun gitu. Bahkan itu lebih besar dari general inflation ya gitu. Oh ya, berapa Mas inflasi medis Mas? 12, kalau Indonesia tuh angkanya saya agak lupa ya Mas ya, 12% sampai 15%, dan itu salah satu yang tertinggi di ASEAN. Tuh, bayangin aja inflasi medis. Kalau setiap tahun naik 12% tapi preminya tetap di situ aja ya. Kita yang kena Mas. Tenggelam bro. Nah Mas bro, ini kan dari 5% itu kan berarti istilahnya itu klaim anomali berarti ya. Ada nggak sih cara-cara kita tuh menekan klaim-klaim tersebut gitu? Jadi ya udah kalau misalkan memang 5% ini sering ngeklaim ya mereka aja yang merasakan ininya dampaknya gitu. Sudut pandang pertama sih sebenarnya jangan sampai orang yang terindikasi fraud itu jangan masuk dulu ya. Oh berarti dari underwriternya gitu. Tapi kalau masuk gitu, kalau masuk kita lihat dulu. Kalau orangnya udah jalan lama gitu, terus dia kemudian sakit kan wajar, natural lah. Siapa juga yang bisa expect 5 tahun kemudian saya kena kanker atau jantung, kan nggak kayak gitu gitu. Tapi kalau misalkan untuk dibikin pagar tambahan, ada beberapa sebenarnya bisa dilakukan oleh asuransi. CBP bisa claim based pricing. Claim based pricing ya. Jadi pricing premi dia di tahun depan tergantung dari experience claim dia di tahun sebelumnya. Itu bisa diberlakukan. Indonesia sudah mulai memperkenalkan itu kepada klien. Ada juga yang cara lama deductible, co-payment. Ya itu tergantung dari bagaimana industri harus kompak nih gitu. Karena kan kalau nggak kompak susah sih gitu. Karena regulasinya juga nggak mendukung kan untuk diatur sedemikian rupa untuk secara benefit itu dirasakan oleh tertanggung dan juga penanggungnya juga aman gitu. Iya betul. Karena kalau misalkan yang satu pakai CBP, yang satu masih pakai cara lama gitu ya. Ini susah, gitu. Kemungkinan ya nasabah tuh akan tetap di cara yang lama berarti ya Mas ya. Dan itu saat ini ya. Dampaknya juga nanti baru berasanya nanti gitu betul. Ya. Tapi kan sampai kapan nih si pemain ini bertahan dengan bleeding itu nggak dikit loh bleeding. Itu bisnis health itu secara premi itu gede loh. Tapi kalau premi gede rugi kan ruginya lebih gede juga gitu. Sampai tahan berapa lama mereka cuma ambil top line tuh nggak mungkin juga bisa terus-terusan kayak gitu. Berarti memang harus kompak ya. Ujung-ujungnya pasti harus kompak sih. Oke. Dan Reas disitulah perannya untuk mengedukasi gitu. Ya, karena kita punya data terbanyak lah ya, ibaratnya untuk di Indonesia, di Indonesia ya. Oke. Nah, Mas, kalau dari distribusi usia ya, Mas ya. Di usia berapa sih mayoritas orang itu memiliki asuransi kesehatan di Indonesia ya? Asuransi kesehatan. Ini berarti sesinya masih sesinya ya berarti ya preminya. Ntar cek dulu deh. Lupa cek dulu kopekan ya gitu. Akhir 30 lah. 30 berarti orang tuh mulai aware terhadap asuransi kesehatan gitu ya. Iya udah mulailah dia ngambil gitu. Tapi kalau klaimnya sendiri sih ya kurang lebih di usia segitu juga sih 30 awal lah gitu. Itu juga mulai banyak klaim ya di usia 30 tuh. Ya karena memang secara frekuensi paling besar di situ. Betul. Mulai ada pegel-pegel di leher gitu ya Mas. Iya, asam urat, kolesterol gitu. Oke, ini menarik sih pembahasannya. Cuman mungkin ini pertanyaan sebagai pertanyaan penutup juga nih. Oke, gimana Mas Apro. Kira-kira apa sih solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya untuk menjaga keberlangsungan asuransi kesehatan individu sampai ke depannya gitu loh. Jadi tetap sehat gitu.
reasuransi itu kan harusnya jadi ini ya, pionir dalam menjaga stabilitas industri. Iya. Ya, jadi teman-teman di asuransi itu butuh sebenarnya feedback dari Reas. Oke. Gitu. Jadi tugas Indonesia Reas lah dalam hal ini gitu. Ya berusaha untuk mengedukasi. Oke, Indonesia sekarang profil risikonya seperti ini loh. Iya. Yang bocor-bocornya di sini loh dan ini harus kita tutup gitu. Caranya begini, fraud-fraudnya seperti ini loh, manage-nya seperti ini loh gitu. Karena teman-teman di asuransi kan hanya punya data dia sendiri. Betul. Misalnya katakanlah ada 40 asuransi di Indonesia, mereka kan cuma punya data mereka sendiri. Masing-masing ya. Masing-masing. Kita kan ngumpul di kita kan gitu. Iya. Nah, tugas kita untuk meyakinkan mereka bahwa teman-teman di Sidan tuh, dan saya yakin teman-teman Sidan tahu gitu bahwa kita bisa memberikan itu gitu. Jadi yang kita lakukan adalah ya memperbaiki yang harus diperbaiki dari sisi premi, TC atau hal-hal lain yang bisa menjaga sustainabilitas dari produk asuransi kesehatan ini gitu. Dan itu akan terus-terusan Mas, nggak cuma tahun ini aja karena ini bermasalah ya. Untuk LOB lain juga kita lakukan yang sama gitu. Nggak cuma di produk Betul. asuransi kesehatan aja ya. Mungkin kedepannya kalau misalkan memang ada produk-produk lain yang teridentifikasi ini sudah mulai dalam baseline appropriate gitu ya Mas, itu bisa kita sosialisasikan juga ya ke seeding company ya. Biasanya kan dalam IAS tuh Mas. IAS. Tiap tahun ada ya Mas ya? Tiap tahun ada. Tahun depan kemana? Ketuanya soalnya. Gimana? Ya, tahun depan kita lebih menarik lagi lah ya. Menarik ya. Mau bahas apa Mas? Ya pasti kita tahun depan bahas AJK. Oke. AJK Sudah pasti ya. AJK kita akan bahas AJK gitu. Kita akan buka lagi atau gimana? Oh udah kita buka. Tetapi dengan TC yang berlaku gitu. Karena kita gak mau main gila lagi. Betul. Gitu. Sudah kapok. Iya. Oke, Mas Apro, siap. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga sehat selalu. Sami bro. Dan terima kasih Sobat Riu yang sudah menyimak. Selamat sore dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.